Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari osteologi unggas atau ayam dan sejenisnya. Yang pertama kita akan mempelajari ossa cranii. Ossa cranii pada ayam di sini kita akan mempelajari harusnya ada 5 kafum. Namun yang nanti kita fokuskan hanya ada 4 kafum. Yang pertama, kafum paling besar yaitu adalah kafum orbita. Kemudian ke kaudalnya kita bisa melihat adanya kafum timpani. Sedangkan di bagian rostral kita dapat melihat kafum nasi. Kemudian kafum yang terakhir itu ada di bagian mulut yang disebut sebagai kafum oris. Nah, selain kafum-kafum tadi, sekarang kita fokus ke bagian paruh. Di bagian dorsalnya itu disebut sebagai kulmen. Ini kulmen. Sedangkan bagian tepi-tepinya yang tajam itu disebut sebagai tomium. Untuk tomium itu hanya digunakan pada paruh bagian atas saja. Nah, setelah daripada ossa cranii, kita akan berlanjut ke os vertebrae cervicalis. Untuk os vertebrae cervicalis pada ayam itu jumlah ruasnya ada 13. Kemudian setelah os vertebrae cervicalis kita akan ke os vertebrae thoracalis. Untuk os vertebrae thoracalis pada ayam jumlah ruasnya ada 7. Dengan rincian yang pertama, untuk os vertebrae thoracalis pertama itu sifatnya itu mobile. Sedangkan untuk ruas kedua hingga kelima itu mengalami penyatuan yang disebut sebagai notarium. Kemudian untuk os vertebrae cervicalis yang keenam bentuknya seperti ini, itu sifatnya juga mobile. Sedangkan untuk ruas ketujuh itu akan mengalami penyatuan dengan beberapa bentukan. Jadi yang pertama dia akan bergabung juga dengan os vertebrae lumbosakral atau gabungan daripada os vertebrae lumbalis dan os vertebrae sacralis. Dan ketambahan juga dengan os vertebrae coccygealis yang pertama. Untuk bentukan-bentukan yang tadi itu disebut sebagai synsacrum. Sekali lagi saya ulangi, untuk synsacrum itu adalah penggabungan dari os vertebrae thoracalis 7, os vertebrae lumbosakral, dan juga os vertebrae coccygealis 1. Nah, setelah itu akan berlanjut ke bagian os coccygealis yang lain. Di sini ada bentukan khusus pada ujungnya yang disebut sebagai pygostyle. Fungsi daripada pygostyle itu adalah sebagai pergerakan atau kemudi dari hewan tersebut. Nah, setelah itu kita akan mempelajari dari bagian pelvis. Nah, ini untuk bagian pelvis pada unggas itu memiliki perbedaan daripada os pelvis pada mamalia. Jadi pertama, kalau pada unggas dia tidak mengalami penyatuan os pelvisnya, atau dengan kata lain tidak mengalami penyatuan pada simfisis pelvisnya, sehingga bisa dilihat di sini ada jarak seperti itu. Nah, kemudian kita akan fokus mempelajari bentukan-bentukan di os pelvis. Jadi yang pertama, os pelvis itu terdiri dari 3 os. Jadi yang pertama yang ini itu disebut sebagai os ileum, berarti dari kranial hingga kaudal. Ini adalah os ileum. Setelah itu yang di bagian bawahnya, yang lebar ini, itu disebut sebagai os ischium. Sedangkan yang tipis dan seperti pedang ini disebut sebagai os pubis. Nah, kemudian di bagian pelvis, ini kita bisa lihat ada beberapa lubang juga. Yang pertama, lubang paling besar, ini disebut sebagai foramen ilioischiadica. Sedangkan yang ini, tempat pertautan dengan caput femoris disebut sebagai foramen acetabuli. Sedangkan yang kecil yang bersinggungan dengan os pubis itu disebut sebagai foramen obturatorius. Seperti itu. Kemudian di bagian ventral daripada pelvis kita juga bisa melihat adanya legokan, ada 2 yang disebut sebagai fossa renalis. Nah, fossa renalis ini merupakan tempat organ ginjal atau ren. Seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang berpindah ke bagian toraks. Di bagian toraks kita bisa lihat adanya 3 os ini yang di bagian depan. Yang pertama yang seperti pedang dan berada paling dorsal ini disebut sebagai os scapula. Sedangkan yang tengah dan agak besar itu disebut sebagai os coracoideus. Sedangkan yang seperti kalung ini, yang kecil itu disebut sebagai os clavicula. Nah, untuk os clavicula itu apabila penunjukannya 2 atau kita sebut keduanya itu disebut sebagai furcula, sedangkan kalau hanya 1 itu disebut sebagai os clavicula. Kemudian di sini kita akan bisa lihat bentukan seperti liontin, itu disebut sebagai hypocleideum.
Nah, kemudian kita beralih ke bagian sebelum itu, di sini akan ada penyatuan dari 3 os tadi. Itu disebut sebagai articulatio trioseus. Penyatuan 3 tulang tadi disebut sebagai articulatio trioseus. Kemudian kita beralih ke kaudal. Di sini kita bisa melihat ada beberapa os costae. Nah, untuk os costae, untuk yang bagian 2 pasang pertama itu sifatnya asternale atau artinya tidak menyatu dengan sternum. Sedangkan untuk 5 pasang di belakang itu sifatnya sternale atau dia menyatu dengan sternum. Kemudian ada bentukan-bentukan khusus juga di sini. Itu kita bisa lihat adanya processus yang menghubungkan costae 1 dengan costae yang lainnya, itu disebut sebagai processus uncinatus. Yang ini disebut sebagai processus uncinatus. Nah, kemudian kita beralih ke bagian bawah atau os sternum. Nah, ini os sternum yang saya pegang saat ini adalah os sternum milik hewan ayam. Jadi untuk yang pertama kita melakukan orientasi terlebih dahulu. Jadi yang seperti bawah perahu ini adalah bagian ventral. Kemudian lawannya adalah bagian dorsal, yang terdapat banyak tajuk adalah bagian dorsal. Kemudian untuk bagian depannya ditandai dengan adanya manubrium sterni. Jadi bentukan ini disebut sebagai manubrium sterni. Sedangkan di kebalikannya itu adalah penanda sisi kaudal. Kemudian kita mempelajari bentukan-bentukan yang ada pada os sternum. Jadi yang pertama yang seperti bawah perahu tadi itu disebut sebagai carina sterni. Ini carina sterni. Sedangkan untuk bagian depan tadi adalah manubrium sterni. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari beberapa taju juga. Untuk taju yang pertama itu bisa lihat di bagian dorsal bagian depan. Yang ini. Itu disebut sebagai processus median cranialis. Sedangkan untuk yang bagian kaudal itu disebut sebagai processus median caudalis. Kemudian kita bisa lihat ada processus lain, yang ini ada 2, yang disebut sebagai processus lateral cranialis. Sedangkan yang ini itu adalah processus lateral caudalis. Untuk processus lateral caudalis itu nanti akan berterus menjadi 2 taju. Yang ke arah dorsal itu adalah processus thoracica, sedangkan yang lebih kaudal dan lebih panjang itu adalah processus abdominalis. Kemudian terdapat perbedaan antara sternum dari hewan ayam dengan hewan bebek. Untuk bebek, carina sterninya itu lebih datar, begitu pula dengan bentukan yang lain itu lebih landai. Nah, kemudian untuk orientasi dan bentukan-bentukannya masih sama. Untuk yang seperti bawah perahu namanya adalah carina sterni. Kemudian untuk ke depannya ini disebut sebagai manubrium sterni. Ini adalah manubrium sterni. Nah, kemudian kita lanjut ke beberapa taju-taju yang ada pada sternum bebek. Jadi yang pertama masih ada processus median cranialis. Ini. Sedangkan yang di bagian kaudal juga namanya sama, yaitu adalah processus median caudalis. Nah, kemudian untuk taju selanjutnya itu kalau pada hewan bebek itu tidak terdapat processus lateral caudalis, tidak terdapat. Sedangkan untuk yang di depan itu adalah processus lateral cranialis. Nah, setelah itu ada 2 taju yang lain, tapi yang pertama itu adalah processus thoracica, itu tidak ditemui pada hewan bebek, sedangkan untuk processus abdominalis itu dapat terlihat pada hewan bebek. Jadi yang processus yang tidak ada pada hewan bebek yaitu ada 2, yaitu adalah processus processus thoracica dan juga processus lateral caudalis. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke beberapa ekstremitas. Jadi untuk ekstremitas cranialis secara awal itu kita bisa melihat adanya os humerus yang ini. Setelah itu ke os radius dan os ulna. Kemudian ada os carpometacarpal ini. Dan juga ada os digiti. Nah, untuk detailnya di sini saya akan jelaskan per tulangnya. Yang pertama yaitu adalah os humerus. Jadi untuk orientasi daripada os humerus, pertama kita bisa lihat bentukan lubang di sini. Itu disebut sebagai foramen pneumatica. Nah, foramen pneumatica ini bisa digunakan sebagai orientasi sisi proksimal dan juga sisi kranial. Jadi posisinya seperti ini. Nah, sedangkan untuk bagian kaudal itu ditandai dengan bentukan tajam yang disebut sebagai crista deltoideus.
Nah, selain itu bagian distal juga bisa ditandai dengan bentukan kondilus. Seperti itu. Oleh karena itu, os humerus yang saya pegang itu merupakan os humerus sisi sinister. Nah, setelah itu berlanjut dari humerus itu adalah os radius dan ulna. Ini adalah yang terpisah. Jadi kalau terpisah, os ulna itu jauh lebih besar daripada os radius. Dalam posisi yang sudah benar itu bisa dilihat di sini. Nah, yang ini berarti yang belakang atau yang kaudal itu adalah os ulna, sedangkan yang kranial itu adalah os radius. Setelah itu kita lanjut ke bagian os karpometakarpal. Di sini ada os karpometakarpal yang merupakan penyatuan dari os karpal dan juga os metakarpal. Nah, setelah itu kita bisa mempelajari os digiti. Untuk osa digiti pada bagian ekstremitas kranialis itu hanya terdapat 3 digiti. Yang pertama yang ini itu disebut sebagai os digiti kedua. Kemudian yang panjang itu adalah os digiti 3. Sedangkan yang mengalami penyatuan yang ini itu adalah os digiti 4. Gitu. Itu untuk ekstremitas kranialis. Kemudian untuk ekstremitas caudalis secara garis besar kita bisa lihat di sini ada os femur. Kemudian ke bawah kita bisa melihat os tibia dan os fibula. Kemudian ke bawah lagi kita akan bisa melihat adanya os tarsometatarsal dan juga ada beberapa osa digiti. Nah, kemudian saya jelaskan lagi secara terpisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan per tulang. Yang pertama yaitu adalah os femur. Untuk orientasi daripada os femur, yang pertama kita bisa melihat adanya kaput femoris. Kaput femoris merupakan penanda bagian medial. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya kondilus sebagai penanda sisi kaudal, sedangkan bagian kranial itu ditandai dengan bentukan trochlea. Sehingga kalau saya pegang ini merupakan os femur sisi dexter seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke os selanjutnya yaitu adalah os tibia fibula. Namun pada os yang saya pegang ini fibulanya adalah lepas. Kalau misalnya dalam posisi penyatuan itu seperti ini. Nah, os fibula ini adalah penanda bagian lateral seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke tulang yang saya pegang. Jadi pertama, kalau untuk membedakan proksimal dan distal itu bisa dilihat dari bentukan kondilus. Nah, kondilus ini merupakan penanda bagian distal, sedangkan di bagian proksimalnya itu tidak ditemukan bentukan kondilus. Nah, untuk orientasi arahnya, untuk kondilus ini merupakan bagian kranial, sedangkan kaudalnya itu tidak ada kondilus. Selain itu, apabila kasusnya itu tidak terdapat os fibula, itu bisa dilihat juga bagian lateral dan medialnya dilihat dari yang paling menonjol. Yang lebih menonjol di sini kita bisa lihat yang lebih menonjol itu merupakan penanda bagian lateral. Oleh karena itu, jika posisinya seperti ini adalah bagian kranial, ini bagian lateral. Oleh karena ini adalah milik sisi sinister. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Nah, setelah os tibia fibula, maka kita akan melanjutkan ke os tarsometatarsal. Di tarsometatarsal itu merupakan gabungan dari osa tarsal dan juga os metatarsal. Nah, setelah itu kita akan mempelajari os digiti. Nah, untuk os digiti itu ada 4 untuk kaki belakang. Karena ini pada preparatnya terbalik, jadi sebenarnya yang ini di sini kita bisa hitung untuk dari angka yang paling kecil itu dari bagian medial, sehingga yang ini itu adalah merupakan os digiti pertama. Kemudian yang ini os digiti kedua, yang paling panjang adalah os digiti ketiga, dan yang terakhir itu adalah os digiti keempat. Kemudian untuk pada hewan jantan itu bisa dilihat adanya taji yang disebut sebagai spur. Ini khusus hanya terdapat pada hewan jantan. Kemudian untuk jumlah ruas digiti pada kaki hewan unggas ini, untuk digiti pertama dan digiti kedua itu memiliki 3 ruas. Kemudian untuk digiti ketiga itu memiliki 4 ruas, sedangkan pada digiti keempat memiliki 5 ruas. Seperti itu. Sekian untuk materi osteologi unggas pada hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.